Pernah nggak sih Anda kepikiran satu pertanyaan yang rasanya begitu besar, sampai-sampai jawabannya itu jadi nggak sepenting perjalanannya sendiri? Nah, hari ini kita akan merenungkan salah satu pertanyaan semacam itu. Kisah kita ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bergema di dalam diri kita semua. Sebuah rasa penasaran yang sudah ada sejak lama banget tentang posisi kita di alam semesta ini. Coba deh, bayangin seorang rahib lagi berdiri di tengah alam yang luar biasa megah. Dia lihatin gunung, sungai, langit yang penuh bintang. Terus, sebuah pertanyaan kuno muncul dari dalam dirinya. Pertanyaan yang sama yang juga dipikirkan oleh para filsuf sepanjang sejarah. Dari mana ya semua ini berasal? Mungkin pertanyaan Anda bukan soal gunung ya, bisa jadi tentang tujuan hidup, tentang cinta, atau mungkin tentang makna dari semua yang terjadi. Tapi intinya sama kan? Di dalam hati, kita semua tuh mencari asal-usul dari sesuatu yang kita anggap penting. Tapi nih, yang menarik, alih-alih ngasih jawaban soal alam semesta, sang guru malah memberikan sesuatu yang sama sekali beda. Sebuah pergeseran cara pandang yang radikal. Jadi sang guru ini nggak menunjuk ke langit atau membuka kitab-kitab kuno. Nggak sama sekali. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Dia mengembalikan pertanyaan itu kepada si penanya. Nah, ini dia titik baliknya. Fokusnya langsung bergeser. Bukan lagi soal alam semesta di luar sana, tapi soal alam semesta yang ada di dalam diri si rahib. Sang guru itu pada dasarnya bertanya, kenapa pertanyaan ini penting buat kamu? Apa sih yang mendorong pertanyaan ini muncul dari dalam dirimu? Dan inilah inti dari perenungan kita, sebuah ajakan yang sederhana untuk melihat ke dalam diri. Lihatlah ke dalam itu bukan berarti pertanyaan awalnya ditolak ya, sama sekali bukan. Ini justru langkah pertama yang paling krusial. Sebelum kita bisa memahami dunia, kita harus lebih dulu memahami diri kita sendiri, rasa penasaran kita, kerinduan kita, bahkan ketakutan kita. Jadi bisa dibilang ada dua jenis pencarian. Ada pencarian keluar, yang tujuannya mencari fakta dan jawaban konkret, dan ini penting tentu saja. Tapi ada juga pencarian ke dalam, yang tujuannya mencari makna dan sumber dari pertanyaan itu sendiri. Sang guru seolah menunjukkan kalau pencarian makna itu harus didahulukan. Terus, gimana cara kita mempraktekannya? Gini deh, coba luangkan waktu sejenak. Pertama, coba sadari pertanyaan apa yang paling sering muncul di pikiran Anda belakangan ini. Terus, jangan buru-buru cari jawaban. Ambil jeda dulu. Coba rasakan, kira-kira pertanyaan itu datangnya dari mana ya? Apakah dari rasa penasaran, rasa cemas, atau mungkin harapan? Nah terakhir, cukup dengarkan aja. Apa sih yang coba disampaikan pertanyaan itu tentang diri Anda? Ini semua membawa kita pada sebuah pemahaman yang indah banget. Bahwa pertanyaan itu bukanlah masalah yang harus diselesaikan, melainkan teman seperjalanan. Pertanyaan-pertanyaan kita yang paling dalam itu ternyata nggak membebani kita loh. Justru sebaliknya, mereka itu seperti kompas yang memberi kita arah. Mereka menunjuk ke hal-hal yang benar-benar kita pedulikan, ke hal-hal yang mendorong kita untuk terus tumbuh dan belajar. Seiring kita menjalani hidup, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu mungkin aja berubah, wajar kan? Tapi pertanyaan yang tulus, pertanyaan yang datangnya benar-benar dari hati, itu bakal tetap jadi cahaya penuntun yang setia. Nilainya itu ada di proses penjelajahannya itu sendiri. Jadi, mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi dari mana bintang-bintang berasal, tapi pertanyaan apa yang sedang membimbing Anda hari ini? Dan kira-kira kemanakah pertanyaan itu akan membawa Anda selanjutnya?